Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Elia Zakiati, kakak mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang sedang magang PPL di SDS Muhammadiyah Selat Kuala Kapuas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat ya. Baiklah, langsung saja kita akan masuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, KD 3.3 dan 4.3. Pendalaman materi. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan itu ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. A. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan makanan. Tumbuhan ini dapat diambil batang, contohnya sagu dan tebu. Bagian daun, bayam, kangkung, dan lain-lain. Bagian bunga, kol, kubis, dan puri. Bagian buah, melon, mangga, dan jeruk. Bagian biji, padi, kacang, dan jagung. 2. Bagian sandang. Contohnya kain katun dari tumbuhan kapas. 3. Bahan bangunan. Contohnya pohon jati, mahoni, kelapa, dan lain-lain. 4. Bahan obat-obatan. Contohnya daun sirih untuk obat gatal, akar alang-alang untuk obat panas dalam, dan mentimun untuk menurunkan tekanan darah tinggi. 5. Bahan baku industri. Contohnya getah karet, getah pinus, dan kelapa sawit. 6. Bahan penyedap makanan. Contohnya lada, pala, cengkeh, serai, dan jahe. 7. Bahan pewarna alami. Contohnya kunyit, daun pandan, wortel, dan cabai. Contohnya tumbuhan lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Contoh kedua yaitu tumbuhan bakau. Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga Rhizopora. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang menyolok, berupa akar tunjang yang besar dan berkayu, pucuk yang tertutup, daun penumpu yang meruncing, serta buah yang berkecambah. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai penghasil bahan pangan, berupa daging seperti daging ayam, sapi, kambing, dan ikan. Berupa telur, telur ayam, itik, dan burung puyuh. 2. Penghasil bahan sandang. Contohnya kain wol dari hewan biri-biri, kain sutra dari ulat sutra, kulit hewan seperti sapi, buaya, dan ular bisa dijadikan untuk tas dan lain-lain. 3. Bahan obat-obatan. Ada beberapa hewan yang bisa dijadikan untuk obat. Contohnya ular dan kalajengking, diambil bisanya. Kerang, siput, dan cacing diambil dagingnya untuk dijadikan obat. 4. Memanfaatkan tenaganya. Contohnya seperti sapi, kerbau, dan kuda untuk menarik gerobak, delman, dan membajak sawah. 5. Bahan kerajinan. Contohnya seperti sapi dan kerbau, dimanfaatkan kulitnya untuk wayang kulit. Kerang laut diambil cangkangnya untuk membuat hiasan. Contohnya cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing menghasilkan kotoran yang membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi, sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur.
Contoh kedua adalah domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya digunakan untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Selanjutnya, pembelajaran 3. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya yang rusak atau banyak digunakan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, maka tumbuhan dan hewan tersebut akan langka. Artinya, hanya dapat ditemukan di satu tempat. Contohnya, bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau biasa disebut Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Masa mekar bunga ini hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Contoh hewannya yaitu orang-utan. Orang-utan merupakan hewan langka yang hidupnya tersebar di hutan hujan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sebagian besar orang-utan dilindungi di tempat penangkaran khusus, contohnya penangkaran di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian pahami ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.